Baik, kita mulai. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan wa faddalana bisyuhuril muharram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil muhtaram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa durusana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah majelis pertama di bulan Ramadan ya. Kita membahas kitab yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Semoga ini menjadi keberkahan kita di pagi hari bulan Ramadan. Tepatnya di hari keempat ya, hari keempat bulan Ramadan. Nanti di sesi akhir saya akan buka pertanyaan umum terkait Al-Quran bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin masih memiliki hal-hal yang mungkin masih tidak dipahami terkait Al-Quran ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, apalagi di bulan Ramadan. Nanti akan dibuka sesi khusus ya, yang tidak harus ada di kitab At-Tibyan seperti itu. Baik, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina amin. Bisanadi muttasil ila Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala faslun. Kalau di PDF fi hukmil jahr, hukmul jahr. Kalau di saya fil jahri wal israri bil qiraati fis shalah, tentang permasalahan menjaharkan atau mensirkan bacaan di dalam salat. Ya, jadi kapan kita mengeraskan atau jahar dan memelankan sir bacaan di dalam salat? Qala ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qiraati fi salati subh wal jum'ati wal idaini wal ulayaini minal maghribi wal isya wa fi salati tarawih wal witri aqibaha wa hadha mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma'. Oke, saya langsung terjemah aja biar tidak terlalu lama. Telah sepakat para ulama, bukan sepakat, ajma'ah itu mayoritas ya, kebanyakan para ulama ya, ijma'al muslimuna ya, maksud juga orang-orang muslim secara umum ya, bukan hanya ulamanya, al istihbabil jahri bil qiraati fi salati subuh wal jum'ah dan seterusnya. Bahwasanya banyak secara umum mayoritas orang Islam menyatakan sunnahnya kita menjaharkan bacaan di salat subuh, lalu di salat Jumat, lalu di salat Idain yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, lalu wal ulayaini minal maghribi wal isya, 2 rakaat pertama di maghrib dan isya. Ya, adapun rakaat ketiga dan keempatnya maka dia sir ya, dan juga salat tarawih ya, dan juga salat witir ya, dan witir yang datang setelahnya. Nanti setelah tarawih kita witir ya. Wa hadza mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha. Ya, ini juga disunahkan bagi imam maupun orang yang sholat sendiri. Ya, wa amal makmum fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum maka tidak dikeraskan bacaannya. Kalau itu imam jelas ya, di sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih ya, maka itu dijaharkan bacaan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan kadang kalau kita sholat sendiri gimana? Misalnya kita tidak sempat, misalnya ikhwan misalnya tidak sempat ke masjid, ya kan, sholat maghrib, sholat isya. Lalu apakah ketika sholat sendiri kita bacanya mensirkan atau menjaharkan? Jawabannya tetap disunahkan untuk dijaharkan, walaupun kita sholat sendiri. Maksudnya seperti itu, ya. Wa yusannul jahru fi sholati kusufil qamar wa la jahru fi kusufi syams. Wa yajharu fil istisqa wa la jahru fil jinazati idza sulliyat bin nahar wa kadza bil laili 'ala al madhhab sahih al mukhtar. Nah, ini saya agak cepat ya, jadi tolong lebih fokus. Dan disunahkan untuk dijahar di dalam sholat kusuf, kusufil qamar, sholat gerhana bulan.
Sebagian para ulama menamakan dengan khusuf, bukan pakai kaf, tapi pakai kha. Dalilnya dari soal qiyamah, wa khasafal qamar, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, wa khasafal qamar. Sebagian ulama mengatakan salat gerhana bulan namanya khusuf, khusuf pakai kha, ya, salat khusuf. Adapun salat gerhana matahari namakan kusuf pakai kaf. Ya, beda dikit. Tapi di sini Imam Nawawi menyamakan, ya, menyamakan antara kusuful qamar dan kusufus syams. Jadi menurut beliau di dalam gerhana bulan itu, masuk ini mazhab Syafi'i ya, interpretasi dari mazhab Syafi'i. Dalam salat gerhana bulan maka bacaannya itu dijaharkan, bacaan dijaharkan. Adapun di salat kusufus syams, ya, di salat gerhana matahari maka disirkan, ya, disirkan. Lalu wa yajharu fil istisqa, ya, dan juga mengeluarkan bacaan di salat istisqa, minta hujan, ya. Di sini udah ada yang praktek salat istisqa belum? Di kita alhamdulillah ya, kita negara tropis, jadi hujan tuh datang secara berkala, per musim kan, jelas gitu kan. Berbeda dengan mungkin negara Arab ya, Timur Tengah yang gersang, hujannya tidak menentu, sehingga mereka praktek istisqa ini beberapa kali, termasuk tahun lalu saya ingat banget di Mekah itu, ya, Syekh Sudais mengimami sholat istisqa di Masjidil Haram, saking kering ya negara Arab. Nah, di sholat istisqa itu mereka jaharkan baca. Wala jaharu fil jenazah idza sulliyat bin nahar. Kalau sholat jenazah maka jangan dijaharkan kalau sholat di malam hari. Wa kadza bil lail, dan begitu pula di malam. Alal madhhabis sahihil mukhtar, menurut pendapat mazhab yang sahihil mukhtar. Ingat, di sini ada istilah mazhab yang mesti diingat antum semua. As-sahihil mukhtar, as-sahih al-mukhtar, artinya pendapat ulama Syafi'iyah yang terpilih. Jadi ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah terkait hukum membaca bacaan Al-Qur'an. Kan kita soal jenazah pertama membaca Al-Fatihah. Apakah dijaharkan atau disirkan? Ya kan? Kalau di siang jelas, ya, kaidah umumnya kan kaidah umum ya. Salat di siang hari itu disirkan, kaidah umum. Zuhur dan asar, terkecuali Jumat. Terkecuali Jumat. Ya kan? Salat di malam hari ya dijaharkan di pagi secara umum ya, secara umum. Nah, di sini apa namanya, menurut ulama Syafi'i yang lain berarti ada pendapat bahwasannya kalau di malam hari itu dijaharkan. Jadi kita salat jenazah misalnya ada saudara kita yang meninggal, yang wafat, ya, lalu di malam hari disolatkan, ya, maka ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat dijaharkan seperti itu. Tapi menurut penelitian Imam An-Nawawi, ya, wa kadza fil laili 'ala al-madhhabi sahihil mukhtar, artinya tidak di malam hari terdisirkan. Nah, jadi dalam sholat jenazah itu disirkan baik di malam ataupun di siang hari. Wala yajharu fi nawafilin nahari ghayri ma dzakarnahu minal idaini wal istisqa, dan tidak menjaharkan bacaan di salat-salat sunnah di siang hari. Misalnya kita salat duha, salat ba'diyah, qobliyah, ya, salat mutlak termasuk salat tahiyatul masjid, ya, termasuk di siang hari. Yang paling sering mungkin kita ambil contoh salat duha misalnya. Ya, salat duha itu maka tidak dijaharkan sebagaimana salat Id dan istisqa. Padahal Id dan istisqa ini kan salat di siang hari. Jadi siang hari itu pengusul ini 3. Salat Id, salat istisqa, dan salat apa namanya? Tadi satu lagi Jumat. Ya, salat Jumat gitu. Ya. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil lain, dan berbeda pendapat di kalangan ulama kami. Lagi-lagi ada kata ashabuna. Saya tidak bosan-bosan mengulang. Ashabuna, saya lihat beberapa buku terjemahan ya, masih dikatakan sahabat-sahabat kami. Ya, ini keliru ya. Maksudnya waqtalafa ashabuna. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat terkait mengeraskan bacaan atau mensirkan bacaan di dalam sholat malam. Sholat sunnah di malam hari, sholat sunnah di malam hari. Fal azharu annahu la yajhar. Fal azharu annahu la yajhar. Wathani yajhar. Wathalithu wa ikhtiyarul Baghawi yaqra'u bainal jahri wal israr. Ada 3 pendapat ya. Pertama tidak dijahar. Jadi sholat malam termasuk taraweh, ya, masuk qiyamul lail, masuk tahajud, ya, itu tidak dijaharkan. Ini pendapat yang azhar. Azhar ini adalah pendapat yang diunggulkan,
Ya, al-zahar itu pendapat yang diunggulkan. Kalau tidak salah saya lupa ya. Al-zahar itu berarti khilaf di qaul Imam Syafi'i. Jadi ada dua pendapat Imam Syafi'i, yang al-zahar adalah yang jadi jaharkan. Jadi sholat malam tetap disir. Ya. Yang kedua ya dijaharkan. Wasalif wahwal asah. Nah, ini ada asah. Kalau asah ini adalah berarti ikhtilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, berarti yang lebih tepat di kalangan ulama Syafi'iyah yang mereka memahami perkataan Imam Syafi'i. Wawal ikhtiyarul Baghawi, termasuk juga ini adalah kalau di situ wabihi qat'ul qadhi Husain al-Baghawi. Ya, ini ada pendapat juga yang dipilih ya, yang ditegaskan oleh Imam al-Baghawi yang punya kitab tafsir al-Baghawi namanya Husain bin Mas'ud. Ya qara'u bainal jahri wal israr. Ya, membaca di antara jahar dan sir. Ya, jadi ini pendapat yang lebih banyak dipilih ya. Tadinya sholat malam itu tidak terlalu jahar, tidak terlalu sir. Ingat, ini sholat malam di sini yang seperti sholat tahajud atau sholat qiyamul lail secara umum. Adapun tarawih tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya itu dijaharkan. Ya, dijaharkan. Ya, lebih tepat seperti itu. Tarawih karena dia berjamaah, ya secara umum berjamaah ya, maka dijaharkan. Adapun sholat-sholat qiyamul lail, tahajud yang kita sendiri di sana, kita memperbanyak sholat-sholat sunnah di malam hari, maka ini pembahasan yang sini dalam pembahasan ini. Ya, jadi ini pembahasan termasuk sholat malam yang di luar tarawih. Gitu. Walaupun nanti ada pendapat tarawih termasuk disirkan, tapi itu tidak termasuk ya dalam hal ini. Seperti itu. Jadi sudah terwakili di paragraf pertama tadi ya tarawih. Nah ini sholat tahajud, sholat qiyamul lail secara umum. Nah, walau fatathu sholatun bil laili faqadhaha bin nahari aw bin nahari faqadhaha bil laili. Fahal ya'tabiru fil jahri wal israri waqtul fawati aw waqtul qadha fihi wajhan li ashabina adharuhuma al-i'tibaru bi waqtil qadha. Ini kalau misalnya kita terluput ya. Kalau kita terluput salat malam ya, kita terluput salat malam, maka bagaimana? Bolehkah diqadha? Jawabannya boleh. Kita misal biasa sholat tahajud ya 3 rakaat ya atau 5 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat misalnya. Ya kan? Terus kita tertinggal, terluput, tiduran atau segala halnya. Maka kita diperbolehkan untuk mengqadhanya di siang hari atau sebaliknya. Sholat siang hari diqadha di malam hari. Kita terbiasa sholat duha, tiba-tiba kita terluput ya, maka boleh diqadha di malam hari. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kan misalnya tadi sholat siang itu disirkan, sholat malam itu dijaharkan, atau di antara jahar dan sir. Lalu gimana kalau diqadha? Misal tahajud diqadha di waktu duha. Misal. Ini kalau masalah sudah pernah lewat ya, bagaimana kita mau qadha tahajud di siang hari, ditambah 1 rakaat. Biasa 3 rakaat ditambah 4, ya, seperti itu dan seterusnya. Gimana kita kalau mau qadha tahajud di siang hari? Apakah bacaannya dijaharkan atau disirkan? Nah, di sini dibahas fihi wajahan. Ada 2 pendapat. Di ashabina, menurut para ulama Syafi'iyah, azharu ma'al i'tibaru di waqtil qadha. Ya, patokannya adalah menyesuaikan waktu qadha. Jadi contoh, misal kita tahajud di waktu malam. Di waktu malam tadi disebutkan menurut pendapat yang asah atau ikhtiyar al-Baghawi, bahwasannya dipilihnya itu adalah al-bainal jahri wal isra, di antara jahar dan sir. Ya kan, kalau di malam hari atau jahar juga boleh gitu kan. Lalu kita qadha di waktu duha jam 9 misalnya atau jam 10. Maka bacaannya disunahkan untuk disir. Karena apa? Karena diqadha di waktu siang, di mana waktu siang itu mengikuti kaidah umum salat di siang hari itu dibaca dengan sir. Nah, seperti itu. Sebaliknya, misalnya kita mau qadha salat duha di waktu malam, ya kan? Maka ini dibacanya dengan bainal jahri wal israr atau jahar. Seperti itu, ya, seperti itu. Jadi al-i'tibaru di waqtil qadha. Patokannya menyelesaikan waktu qadha. Seperti itu. Walau dan ingat kalau untuk qadha nih ya, nanti niatnya ditambah ya. Jadi biasanya kalau ini bagi yang melafazkan niat ya, boleh melafazkan niat bahkan sunnah. Ya, misalnya kita bisa sholat, misalnya kita sholat tahajud, usolli sholat tahajud, rakaataini lillahi ta'ala, usolli sholat tahajud.
Ya, niat sholat tahajud misalnya. Kalau di waktunya, misalnya kita tahajud di waktu malam, maka itu cukup dengan niat seperti itu. Tapi kalau kita di waktu qadha, misalnya kita sholat tahajud di jam 9 pagi, ya, maka jangan cukup dengan itu niatnya. Ditambah dengan usolli sunat tahajud qadhaan, ya, qadhaan. Jadi tambah qadhaan. Ditambah dengan lafaz qadha. Ya, untuk membedakan ya antara niat kita sholat di waktunya atau di waktu qadha. Nah, ditambah dengan qadhaan. Ya, bagi yang nggak melafazkan juga nggak apa-apa, tapi diniatkan dalam hati bahwasannya itu kita di waktu qadha, bukan adaan. Ya kan ada niat juga, misalnya kayak niat puasa, nawaitu shamadin an ada ifardhi syahri ramadhana. Ini banyak yang keliru nih, bukan ramadhani, ramadhani, ramadhana. Ramadan itu dia mabni, yang apa? Mamnu min asy-syarh. Ya. Ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu niat adaan. Adaan itu menunaikan pada waktu. Ya kan? Adapun kalau kita qadha, maka ditambah dengan qadhaan. Ini penting nih, dalam masalah niat ini penting. Baik yang melafazkan atau yang melafazkan penting. Yang mesti ada niat ini. Karena kalau tidak ada niat ini, maka nanti akan apa ya? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Kalau perbuatan antum tahajud di siang hari, nggak niatkan qadha, nggak diterima. Ya kan? Nggak diterima. Masa tahajud di waktu duha kalau nggak niat qadha? Ya, seperti itu. Ini juga berlaku untuk semua sholat atau semua ibadah yang memang kita niatkan di qadha, seperti itu. Ya, jadi itu masalahnya penting sekali diperhatikan. Walau jaharu fi mawdi'il israri aw asarra fi mawdi'il jahri fa salatuhu sahihatun walakinahu irtakaba al-makruh wa la yasjudu lis-sahw. Nah, sekarang kita tanyakan tadi. Jahar sir ini sebenarnya hukumnya apa sih? Sunnah. Ya. Jadi misalnya subuh, maghrib, isya. Kalau misalnya kita sholat munfarid, ya sholat sendiri, terus kita baca dengan sir gimana? Sah nggak? Sah sholatnya. Ya karena itu bukan masuk syurutus sholat. Bukan masuk syurutus sholat, apalagi bukan masuk arkanus sholat atau wujubus sholat. Beda, nggak masuk. Antum silakan buka mata Nabi Syuja aja. Ada nggak syarat atau wajib atau rukun sholat yang mewajibkan, yang menerangkan bahwasannya subuh misalnya mesti jahar harus ini? Enggak, tapi itu adalah sunnah, sunnah. Artinya kalau munfarid misalnya antum mesti munfarid, maka ya nggak apa-apa, boleh baca dengan sir. Tapi lebih aula, lebih afdal juga adalah dengan dijahar, ya. Jadi sunnah itu bukan berarti sunnah itu kita tinggalkan, itu diamalkan, gitu kan. Kalau seandainya kita walau jahara fi mawdi'il israr atau asarra fi mawdi'il jahar, fasalatu sahihah. Kalau seandainya kita mengeraskan bacaan di waktu yang disir, contohnya apa? Di waktu duha disunahkan sir. Tiba-tiba karena mungkin saya ngerasa lebih terasa baca Quran kalau dengan jahar, silahkan. Nggak ada larangan. Jadi misalnya waktu duha, antum apa namanya murojaah waktu duha, ya hafal antum. Nah, di situ disunahkan sih, tapi boleh nggak dengan jahar? Boleh-boleh saja. Walaupun ini sebenarnya khilaful apa, walaupun ini makruh, artinya kurang disukai. Apa? Sebenarnya makruh. Makruh itu bukan kurang disukai ya. Nahyun ghairu jazim, larangan yang enggak tegas. Jadi tidak sampai derajat haram sebenarnya. Ya, tidak sampai derajat haram, masih diperbolehkan. Ya, dan nggak perlu sujud sahwi. Ya, nggak perlu sujud sahwi. Kalau kita duha baca dengan jahar, ya nggak perlu sujud sahwi dan juga. Tapi ini makruh. Gitu. Artinya lebih baik ya udah sir aja. Ataupun sebaliknya di tahajud misalnya. Tahajud kita pilih yang pendapat ashah, ya. Ya kita dahulukan pendapat yang ashah. Ya, pendapat yang ashah itu bahwasannya bainal jahri wal israr. Jadi ya antara jahar dan sir. Ya. Lanjut kita dengan sir. Ya. Nanti gimana kriteria sir habis ini? Bentar lagi. Kita bicara tentang sir gimana? Boleh-boleh saja, tapi makruh dan meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya gitu ya, maksudnya seperti itu. Tapi ini saya ingin sholat tetap sah, gitu ya. Baik itu jahar ataupun sir tetap sah, tidak membatalkan esensi sholatnya. Nah ini kaidah penting dalam jahar dan sir. Ya, tadi kita ngomong jahar sir, gimana sih? Gimana patokan jahar, gimana patokan sir sekarang ini? Wa'lam, wa'lam. Annal israra fil qira'ati wa takbirati wa ghairihima min al-adhkar wa an yaqulahu bihaythu yusma' nafsah. يسمع نفسه يسمع نفسه ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له فإن لم يسمع لم تصح قراءته لا غيرها من الأذكار بلا خلاف. Dan ketahuilah
bahwasannya memelankan israr itu memelankan bacaan dalam bacaan Quran dan takbirat, takbir dan hal-hal yang seputar zikir, takbir itu zikir ya, takbir segala macam di dalam sholat kan ada tasbih juga, ya kan, ada tahmid juga, ya, dan zikir-zikir lainnya huwa bi an yaqula bihaitsu yasmi'u nafsa. Kadar sir itu gimana sih? Apakah sir itu di dalam hati? Jadi kita misalnya sholat zuhur, misalnya kita contoh yang mudah, sholat zuhur asar, kan di sir bacanya. Sir itu gimana? Sir itu apakah kita dalam hati? Jadi sama sekali kita misalnya Allahu Akbar, ya kan, sholat apa namanya, sholat zuhur, sholat asar, ya kan, habis takbir Allahu Akbar, kita diam aja, kan sir tadi. Allahu Akbar, ruku sampai salam. Apakah sir itu benar-benar nggak terlihat gerakan bibir kita atau bagaimana? Nah, di sini terangkan di garis bawahi kalau perlu. Bihaitsu yusmi'u nafsah. Sir itu artinya kadar bacaan itu terdengar dengan mendengar terdengar minimal dirinya sendiri. Suaranya itu terdengar dirinya sendiri. Yusmi'u nafsah. Bihaitsu yusmi'u nafsah. Ya, wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsah idza kana sahihal sam'i wala 'arif. La budda itu wajib. Wajib juga untuk mengucapkan, ya. Berarti mengucapkan apa? Bibir itu bergerak, mulut kita bergerak. Bihaitsu yusmi'u nafsah idza kana sahihal sam'i wala 'arif. Ya, yang dengan gerakan bibir itu terdengar suara kita selama memang pendengaran kita juga sehat dan tidak ada cacat di dalamnya. Nah, jadi sir itu bukan diem, ya. Sebagian orang kalau sholat sir, ya, atau kita mungkin sebagian kita juga kalau sholat sir itu kita diem aja, bibirnya itu nggak gerak. Nah ini salah, ya salah. Kenapa? Karena kalau bibir nggak gerak, nggak ada sama sekali suara, bukan sir namanya itu sukut. Diem itu beda, bukan sir tapi sukut. Kalau sir itu kita membaca bacaan dengan kadar yusmi'u nafsah walabud min nutqihi. Nah, itu kaidah pentingnya. Terdengar diri sendiri dan mengucapkan. Jadi ada gerakan bibir kita. Saya contohkan. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, Allahu Akbar. Lihat nggak gerakan bibir saya? Terlihat nggak gerakan mulut saya? Terlihat kan? Dan itu saya dengar dengan kuping saya. Saya dengar dengan pendengaran saya karena alhamdulillah saya sehat pendengaran saya. Beda kalau misalnya begini, Allahu Akbar. Nggak ada gerakan sama sekali, dengar juga suara. Nah, ini yang mesti diingatkan. Jadi sir itu seperti itu, Allahu Akbar. Terlihat gerakannya dan kita dengar, gitu. Ya, nah itu maksudnya sir. Ya, termasuk misalnya juga kalau kita memilih pendapat di Al-Fatihah misalnya, mensirkan basmalah. Jangan sama sekali nggak terdengar basmalahnya. Ya, misalnya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Misalnya kita milih dengan sir basmalah. Ya. Jangan sama sekali Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau gitu nanti kayak untuk Malikiyah. Pendapat Imam Malik ya, ada Malikiyah termasuk. Mereka sama sekali nggak baca basmalah dalam sholat. Dan itu menurut Syafi'iyah batal sholatnya. Menurut Syafi'iyah batal kalau kita nggak baca basmalah dalam sholat. Nah, masuk itu ya, kalau kita sir itu bukan berarti diam sama sekali. Karena kalau kita gini, mulutnya mingkem aja, nggak gerak ya, itu sukut, bukan sir. Ya, mesti dibedakan. Nah, jadi gimana praktek sirnya? Ya, kita di misalnya Allahu Akbar. Nah, gerak kan? Ya, gerak terlihat ya sama semua ya. Ya, begitu kira-kira. Dan terdengar oleh suara kita. Itu namanya sir. Jadi sir itu bukan mingkem. Ya, sir bukan mingkem. Fa in lam yasma' lam tasih qira'atuhu la ghairaha min adhkari bila khilaf. Kalau nggak terdengar gimana? Nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Jadi kalau itu zuhur asar walaupun sir baca sendiri-sendiri, kalau nggak gerak bacaan Quran dan bacaan Al-Fatihah ya, maka itu nggak sah sholat kata beliau. Tapi untuk zikir ada khilaf di sini.
Ya, ada zikir khilaf. Tapi untuk menghindari khilaf, baik itu Quran atau Al-Fatihah ataupun zikir-zikir, misalnya kita zikir yang disunahkan, misalnya kita baca istiftah, doa istiftah. Kita baca doa rukuk, tasbih, doa 10 tasbih di sujud, doa di antara dua sujud, doa tahiyat. Itu juga sama, berlaku sir itu seperti itu. Ya, jadi jangan mingkem sama sekali. Ya, misalnya sujud kita doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la bihamdi misalnya. Itu jangan sampai dia mingkem aja di sujud. Gerak sedikit. Gitu. Ya, itu maksudnya sir. Nah, kalau jahar jelas, ya, jahar memang jelas. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Akhir ayat. Jadi, kalau jahar jelas ya seperti itu. Nah, untuk tahajud nanti kan tadi gimana kalau bainal jahri wal israr? Di antara jahar dan sir. Ya berarti disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, ini juga berlaku kalau misalnya kita nanti di antara antum misalnya ada iktikaf, yang laki-laki misalnya ada iktikaf di 10 hari terakhir. Kan sunnahnya kita antara jahar dan sir. Ya berarti kita keraskan bacaan. Enggak juga. Ya artinya menyelesaikan juga kondisi. Kalau misalnya kita lagi di masjid banyak orang, maka kita sir bacaan kita biar nggak mengganggu orang lain. Gitu. Kalau bainal jahri wal israr kaidah umumnya ya paling misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, kira-kira seperti itulah. Bisa menyesuaikan kondisi. Kalau kita di kamar, ya di rumah itu bebas ya. Tapi kalau di masjid misalnya, nah kita mensirkan bacaan itu lebih baik ya, biar nggak mengganggu orang. Gitu ya. Baik, lanjut. Fasal berikutnya faslun fi saktatil imam fi sholatil jahriyah. Ini permasalahan masalah saktah. Saktah di sini bukan saktah dalam tajwid ya. Kalau saktah dalam tajwid itu artinya al-waqfu biduni tanafus. Berarti jangan tanpa nafas ya tadi ya al-kaf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida 'iwaja qayyima. Tajwid seperti itu. Nah, sebenarnya bersama dalam istilah fikih. Ya. Tapi sakta ini dia bukan pada Al-Quran, ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dalam sholat. Ya. Fi saktatil imam fi sholatil jahriyah. Itu di situ apa itu? Ala sakta apa itu tulisan? Itu tulisan terlalu bagus sih, jadi saya nggak bisa baca. Ya. Al-hadith apa itu? Al-hadithu ala sakta. Mungkin kali. Pokoknya tentang masalah sakta dalam sholat. Qala ashabuna yustahab lil imam fi sholatil jahriyah fi an yasquta arba'a saktatin fi halil qiyam. Nah, ini bagi imam nih ya, bagi para imam, bagi antum ikhwan yang jadi imam di masjid ya atau di mana, perhatikan ini. Bagi para imam di dalam sholat jahriyah, bagi subuh, maghrib, isya. An yaskuta arba'a saktat fi halil qiyam. Hendaknya dia berhenti sejenak di 4 tempat ketika berdiri. Pertama, ihdaha ya, ba'da takbiratul ihram liyaqra'a du'a tawajjuh wa liyuhrimal makmumun. Yaitu setelah takbiratul ihram ya. Jadi setelah takbiratul ihram kita jangan langsung baca Al-Fatihah ya. Jadi misalnya agar apa? Agar para makmum bisa membaca doa tawajjuh. Doa tawajjuh doa istiftah. Doa istiftah di dalam mazhab Syafi'i itu apa? Nah, maaf. Baterai habis. Saya mau tanya, doa istiftah versi mazhab Syafi'i apa? Halo, saya nanya nih. Halo, pagi-pagi. Jangan torik. Tahu jangan. Saya pengen pulang. Itulah saya tanya atau tolibat. Doa istiftah versi mazhab Syafi'i apa? Ini masa nggak tahu nih orang Indonesia mazhab Syafi'i masa nggak tahu. Dari kecil nih dari SD kita diajar. Apa coba? Doa istiftah versi mazhab Syafi'i apa? Allahu Akbar kabiro. Bukan. Apa? Allahu Akbar kabiro. Itu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, tambahin, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya.
Itu maksudnya doa tawajuh. Kenapa tawajuh? Karena ada lafaz ini wajah. Itu Fadil Syafi'i. Kalau Allah membaik-baiki wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, itu versi Maliki sebenarnya. Mazhab Maliki ya. Boleh-boleh saja, nggak harus ini biar pada tahu, biar pada tahu ya. Allah baik-baik wa bainal khotoya, ya itu pilihan mazhab Maliki. Kalau itu juga pendengar satu lagi doa subhanallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan ini sangat sering saya pakai karena untuk mempercepat ya, karena pendek ya, subhanallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doa istiftah versi mazhab Hambali. Kalau Hanafi saya nggak tahu ya. Jadi itu kita kembalikan pada tempatnya ya. Jadi tahu kita belajar mazhab itu kan penting ya, berarti udah tahu. Jadi kalau kita untuk Syafi'i misalnya baca dengan versi Hambali boleh-boleh saja, tapi biar kita tahu gitu di mana posisi-posisi mazhab dalam melakukan doa istiftah. Nah, kita biar juga tahu literasi ini ya, doa tawajuh. Apa maksud doa tawajuh? Kalau kita nggak tahu hakikat fikihnya, kita dibilang doa tawajuh doa menghadap. Apa doa menghadap? Maksud doa tawajuh kan simpelnya doa istiftah versi mazhab Syafi'i, yaitu Allah Akbar kabiro dan sampai ini wajah tu wajhiyah, seperti itu. Wal yuhriman makmumun, dan juga akan makmum bertakbir. Jadi maksudnya imam itu saya takbir pertama, takbiratul ihram. Itu jangan langsung misalnya Allahu Akbar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada sakta, enggak ada jeda untuk kita memberikan kesempatan makmum membaca doa istiftah. Karena doa istiftah itu sunnah, dan juga kesempatan mereka untuk takbir. Ya, mungkin ada yang telat atau yang apa. Jadi kita berikan misalnya di takbir Allah Akbar, kita baca istiftah dulu, ada sabta di situ. Ya. Jadi itu pertama. Jadi para imam hendaknya pertama tidak langsung membaca Al-Fatihah. Berikan kesempatan dulu untuk para makmum membaca doa istiftah ataupun untuk takbir, takbiratul ihram. Wasania aqibal Fatihah saktatan latifatan jiddan baina akhir al-Fatihati wa baina amin li alla yutawahham anna amina min al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ya, saktah latifah, sakta yang sangat sebentar ya, antara akhir Al-Fatihah dan amin. Jadi setelah walau misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi walau bolin ada sedikit sakta di situ. Ya, jangan langsung walau bolin amin. Itu nggak ada sakta di situ. Kenapa? Li Allah yutawaham an amina minal fatihah, agar tidak dikira amin itu bagian dari al-fatihah. Jadi saktanya sakta latifah, sangat sebentar. Jadi memang beda ya, walau bolin amin dengan walau bolin amin. Beda ya, kedua yang kita pilih. Jadi sakta latif. Jadi jangan langsung jangan langsung amin dengan cepat gitu. Wasalitsah ba'da amin saktatan wa qawilah bihayts yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah. Nah, ini juga mungkin ini juga terkait perbedaan mazhab ya. Artinya Syafi'i dan Hambali itu yang saya tahu mengamalkan ini. Syafi'i dan Hanabilah mengamalkan ini. Ya, setelah amin, imam itu disunahkan berhenti agak lama untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ya, yang kalau kita bahas Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i itu apa? Wajib ya. Ya, wajib ya dibaca baik imam ataupun bagi makmum. Ya, jahriyah ataupun sirriyah. Ya, walaupun imamnya itu baca Al-Fatihah, baca lagi makmum, ya kan? Nah, baca di mana? Di antara setelah Al-Fatihah selesai. Setelah aminnya, setelah Al-Fatihah imam selesai, dan juga setelah amin. Nah, di situ diberikan kesempatan imam baca Al-Fatihah. Ya, dan paling sering diamalkan itu saya lihat kalau lihat imam-imam Masjidil Haram juga begitu mereka. Ya, mereka Hanabilah, tapi mereka mengamalkan juga. Masuk memang Syafi'i dan Hanabilah mengamalkan ini. Jadi memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Gitu. Ya paling sakta qawilah tuh hitungan sekitar 1 menit lah ya, 2 menit. Jadi misalnya waladdallin amin, baru kita mulai baca misal
Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, gitu. Ya jangan langsung, kalau bisa, kalau memungkinkan ya jangan waladhdallin amin. Sabbihisma rabbikal a'la. Gitu. Tapi bagi makmum kalau seandainya dapatin imam seperti itu, tetap baca, nggak apa-apa. Tapi jangan kadang cepat gitu ya. Nah, tapi ini pada kondisi tertentu juga sebenarnya nggak layak diamalkan, bukan nggak layak, mungkin nggak pas diamalkan. Misalnya pada sholat-sholat yang cepat, sholat tarawih ya, maksud cepat tuh bacaannya cepat ya, mengejar misalnya baca berapa juz ya, atau memang rakaatnya banyak ya, sepertinya memang ini agak susah diamalkan gitu. Jadi bagi para imam kalau sholat tarawih, sholat malam yang rakaatnya banyak, untuk mengamalkan saktah tawilah setelah amin, nah ini memang untuk sholat-sholat seperti ini ya, ini mungkin agak kurang pas gitu. Tapi bagi makmum tetap aja baca al-fatihah maka walaupun dengan nggak sah. Ya, ini mungkin lebih pas kalau di sholat fardu ya. Nah itu memang pas di situ. Karena kalau misalnya anggaplah misalnya sholat tarawih 23 rakaat, tiap rakaat ada satu tawilah seperti itu. Nah, itu akan menguras apa ya, makmum juga mungkin akan gelisah gitu. Atau begitu aja, dalam 11 rakaat gitu. Setiap rakaat ada saktahnya habis amin. Mungkin kamu juga akan gelisah. Jadi kita menyesuaikan kondisi seperti itu. Warabi'ah ba'dal faradhi minas surah. Yafsilu biha bainal qira'ah wa baina takbiratil huwi ila ruku'. Jadi setelah kita baca surat, baca Al-Fatihah itu rukun. Ya, rukun sholat. Sementara baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Tapi kalau kita udah selesai baca surat tersebut, disunahkan juga kita jangan langsung takbir yang mengarah pada rukun. Ya, takbir huwi ila rukuk, maksudnya jadi kita mencodong abalan kita untuk rukuk. Jadi habis baca surat jangan langsung takbir untuk rukuk, tapi ada saktahnya dulu. Soalnya kita habis baca ad-duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Jangan langsung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Nah, ada sedikit sakta di situ ya, diberi biar gak dianggap apa Allahu Akbar ini bagian dari sholat itu. Ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi bagi para imam diperhatikan ini ya, tempat yang disunahkan untuk sakta di kondisi-kondisi ini. Begitu pula sebenarnya ini untuk munfarid termasuk ya. Ya, bukan para imam, munfarid juga termasuk. Misalnya habis baca Al-Fatihah, baca amin, ya setelah amin, setelah baca surat, kita pengen ruku, itu juga diperhatikan. Tapi kenapa imam ditekankan? Karena imam jadi contoh. Ya, dia punya tanggung jawab di situ, maka dia diberikan sampel untuk kasus ini. Baik, Oslo. Nah ini penting juga nih. At-ta'min atau fi ma'ani amin wa ahkamuha. Tentang permasalahan amin. Gimana cara mengucapin amin yang benar? Bacanya apa? Amin atau amin atau amin atau amin. Nah, di sini jelaskan. Qala yustahabbu li kulli qari'in fi sholati kana aw fi ghairiha idza farada min al-Fatihati an yaqula amin. Wal ahaditsu shahihah fi dzalika katsiratun masyhurah. Sunahkan bagi para pembaca Al-Qur'an ya di dalam sholat untuk membaca amin setelah baca Al-Fatihah. Dan ini jumhur ya, jumhur. Berbeda, yang saya tahu berbeda dengan Hanafi. Hanafi tidak mensunahkan baca amin. Saya ada kisah menarik dengan teman saya. Dia dari Turki. Jadi dia sholat di masjid Turki. Turki mazhabnya Hanafi kan. Ketika imam membaca walabolin, dia amin. Sementara makmum imamnya nggak ada yang amin. Pas habis sholat dilihatin dia. Aneh ini orang dari mana nih? Oh Indonesia nih. Ini kan orang Indonesia nih. Sufi gitu ya. Ya, orang Hanafi itu mereka gitu. Jadi habis sholat, habis baca Al-Fatihah, baru itu mereka nggak amin. Imam untuk makmum. Aminnya disir. Jadi bolin amin disir. Dia bukan amin jahar. Kita kan amin jahar. Kalau amin ini jahar ya, jumhur jahar. Kalau Hanafi dia disir. Maaf saya ralat sir, bukan di jahar, tapi disir. Nah yang karena dia jahar sendirian, jadi perhatiin orang. Gitu. Makanya kita nanti kita juga mesti menyesuaikan mazhab setempat gitu, biar nggak nyeleneh. Kalau jumhur mengatakan amin sunnah dan juga dibaca jahar. Gitu.
Berbeda dengan Hanafiyah. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu anna yustahab an yafsila baina akhiril Fatihah wa baina amin bi sabqatin latif. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi setelah Al-Fatihah, setelah akhir Al-Fatihah berarti waladhdallin dan amin ada sakta latifah, sakta yang sebentar. Wa ma'nahu, apa makna amin sih? Ya kan? Dan ingat amin ini bukan bagian Al-Qur'an. Amin bukan bagian Al-Qur'an. Begitu dengan ta'awud, ya, begitu dengan ta'awud. Maknanya apa? Allahumma istajib. Pertama, makna amin pertama, ya Allah kabulkan doa saya. Dan ini masyhur ya. Ini yang masyhur. Ya, banyak para ulama di tafsir manapun, tafsir secara umum juga mengatakan makna amin yakni Allahumma istajib. Ya Allah kabulkan permohonan kami. Apa? Doa dari ayat 6 dan ayat 7 di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir. Ya, jadi kita amin terhadap doa yang ada di ayat 6 dan ayat 7 di Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Dan ini masyhur. Wakila, nah ini juga jadi catatan buat antum semua, tambahan khazanah. Kalau ada kata qila di dalam kitab-kitab, itu maknanya pendapat lemah. Qila, wakila. Qila itu maknanya itu konon gitu. Atau ada yang berkata, katanya. Makanya kan Rasulullah mencela qila wa qal. Katanya. Kalau kita dapat kabar jangan qila wa qal, katanya. Nah, ini masuk dalam konteks ini. Ya, qila itu pendapat lemah. Ya, pendapat yang mungkin tidak terlalu dianggap gitu, tapi ditambahkan untuk khazanah. Ya, ini penting ya. Jadi qila itu di literasi kitab-kitab ulama itu biasanya pendapat lemah. Kadzalika falyakun, begitu pula jadi. Kadzalika falyakun. Yang pertama tuh. Demikianlah agar terjadi. Ya, maknanya hampir sama lah. Mungkin seperti permohonan tapi dia tidak ada lafaz Allahumma-nya. Kadzalika falyakun. Demikianlah terjadinya. Atau maknanya qila if'al. Kerjakan. Ini juga maknanya aneh. Masa setelah waladhdallin if'al, maknanya if'al. Atau juga qila maknahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwa. La yaqdiru ala hadza ahadun siwa. Tidak ada yang berkuasa selainmu ya Allah. Ada juga mengatakan waqilah ma'nahu la tukhayyib roja'ana. La tukhayyib roja'ana. Jangan kau mengecewakan harapan kami ya Allah. Waqilah ma'nahu Allahumma aminna bi khair. Ada yang mengatakan ya Allah berikan pada kami aminna bi khair. Ya aminna memberikan pada kami kepercayaan terhadap kebaikan atau amankan kami dengan kebaikan. Waqila huwa taba'ullahi ta'ala ala ibadi yadfa'u bihi anhumul afat. Amin ini pendapat ini qila. Ini qila ya, qila ini berarti pendapat sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Taba'ullah, stempelnya Allah bagi para hamba-hambanya agar terhindar dari berbagai macam bahaya, al-afat, bahaya, kerusakan. Waqila ya darajatun fil jannah yastahiqu qailuha. Adalah mengatakan amin ini adalah derajat di surga. Waqila huwasmun min asma'illahi ta'ala, dan ada yang mengatakan itu adalah ism Allah, maksud nama-nama Allah ya, nama Allah dan amin. Nah, wa ankarul muhaqqiquna wal jamahiru hadza, dan para muhaqqiqun, para ulama-ulama peneliti mengingkari semuanya ya, jadi nggak benar nih. Yang benar yang satu apa? Allahumma stajib. Nah, jadi dia nggak pusing apa mana amin, Allahumma stajib. Nanti kalau pengen dirinci, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, silakan. Ya, itu perlu dijelaskan juga biar umat dapat khazanah. Ya. Waqila wasmun ibraniyun ghairu mu'arrab. Ya. Oh itu ghairu ya, ada ghairu. Misalnya nggak ada ghairu, ya sepertinya awalam ya. Kalau ceritanya wasmun ibraniyun mu'arrab. Artinya ada juga mengatakan amin ini bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan memang Ibrani dan Arab ini satu rumpun ya. Kayak kita Indonesia, Malaysia. Ya, banyak beberapa bahasa Ibrani yang diserap dari Arab. Kayak saya, bahasa Arab saya itu ana. Bahasa Ibraninya ani. Tilmid itu bahasa Arab dari murid tilmid. Bahasa Ibraninya talmid. Mirip-mirip bahasanya. Ini mungkin masih bisa dibenarkan, tapi ini bukan yang sama. Ya. Perkataan ini bahwasanya amin ini diambil dari bahasa Ibrani. Wa qala Abu Bakar al-Warraq fi quwwatun lid-du'a wa istinzalir rahmati wa qila ghairu dzalika. Ada mengatakan amin ini juga adalah
kekuatan untuk doa dan juga untuk turunan rahmat. Nah, dan macam-macam. Ya, tapi udah biar nggak pusing, apa maknanya yang dipilih yang jumhur Allahumma stajib. Ya Allah kabulkan doa kami. Oke. Itu selesai masalah amin dari segi apa? Dari segi makna. Sekarang bagaimana cara pengucapannya? Wa fi amin lughatun. Lughat itu pakai jamak muannats salim. Dan dalam pengucapan amin itu ada banyak bahasa. Ya, ini karena lughat berarti jamak ya, lebih dari 2. Ada 4 ya. Di sini hanya disebutkan 4. Afsahuha yang paling fasih ya kan? Amin. Ya, maaf. Afsahuma amin bil maddi wa takhfifil mim. Jangan mat. Jadi matnya pada alif dan juga pada ya-nya, pada mimnya karena ketemu ya jadi mat. Ya. Jadi yang fasih menurut beliau adalah bil maddi. Jangan mat dibaca mat baik itu alifnya dan mimnya. Dan takhfifil mim. Takhfif itu artinya lawan dari tasydid. Artinya mimnya nggak ditasydid. Ya, mimnya nggak ditasydid. Jadi baca gimana? Waladdallin. Amin. Panjangnya berapa? Boleh 4, boleh 6, ya kan? Ya, lebih dari itu boleh aja, mau 10, 12 juga nggak apa-apa. Cuma kan jadi perhatian nanti, atau baca panjang-panjangan. Ya, walaupun dia bukan Quran, ingat kaidahnya, kalau bukan Quran itu bebas panjangnya. Ya, bebas panjang. Tapi ya, kalau kelebihan juga nggak enak juga didengarkan. Gitu. Ini pendapat pertama, atau bahasa pertama. Ya, dan ini umum di masyarakat kita. Ya, karena Syafi'iyah, ini pendapat Syafi'iyah. Ya, pendapat Syafi'iyah yang memanjangkan alif dan mim. Wasaniyah wabil qasri. Pendapat kedua dengan qasr, artinya membaca cukup 2 harokat. Wahatani lughatani masyhuratan. Dan ini 2 pendapat ya. Yang tadi pertama dengan amin. Yang kedua amin. Ya bedanya gitu ya. Bedanya yang pertama panjang, yang kedua qasr, 2 harokat. Alif hamzah alif dan mim. Ya kan? Kalau yang kedua ini pendapatnya Hanabilah. Ya, masuk di Hanabilah. Makanya kita lihat di Mekah Madinah, para imamnya rata-rata juga mereka yang mainnya pendek-pendek. Ya, qasr lah. Ya, qasr ya. Qasr. Baca dengan qasr. Nah, dua lughah ini adalah yang paling masyhur. Ya, ada lagi. Ada nggak? Ada lagi. Wasalisah amin bil imalah ma'al mad. Hakahal wahidi an hamzati wal kisai. Nah, ini mungkin nanti baru dengar kali. Ya, saya pas belajarnya juga, oh ternyata boleh ya. Dan ini boleh juga, tapi emang nggak masyhur sih. Dan mungkin kalau dipraktekkan akan jadi nyeleneh. Jadi amin dengan baca dengan imalah, dengan mat. Dan ini dihikayatkan dari Al-Wahidi, dari Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Salah satu imam qiraah yang pernah kita bahas. Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai termasuk a'imah qira'is sab'ah, imam qiraah 7. Bacaan beliau memang teridentik dengan imalah. Dengan bunyi Hamzah dan Al-Kisai. Jadi baca gimana? Mim. Jangan mat tapi ya. Mim. Ya, itu boleh ya, karena tidak dikatakan syadz, tidak dikatakan lemah atau apa. Tapi nggak masyhur gitu ya. Nggak masyhur ya. Misalnya Thorik jadi imam. Kalau Thorik baca gitu kira-kira Thorik bakal di apa? Bakal dicecer. Ente mazhab apa ente? Ya, baca Emin. Ente orang Betawi atau pengen menghina gitu, nanti dianggap pelecehan agama. Tapi ini kalau dalam literatur memang boleh. Makanya ini cukup jadi tambah wawasan. Tapi kalau itu diamalkan kita lihat praktik masyarakat. Kalau masyarakat nggak paham jangan dipaksakan gitu kan. Tapi secara literatur boleh ya, boleh. Jadi bacanya waladdallin amin. Kita taklid kepada Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Ya, yang keempat, warabi'ah bitasydidil mim al mad. Mentasydidkan mim dengan mad. Hakaha 'anil Hasan wal Husain ibn al-Fudail. Qala wa tahqiqu dzalika ruwiya 'an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala ma'na qasidina nahwak wa anta aqramu min an tukhayyib qasidan hadza kalamun wahidi.
Pendapat keempat gimana? Pendapat keempat kayak pendapat yang pertama, ya, atau logoh seperti logoh yang pertama, tapi memang bertasydid. Jadi gini, jadi mimnya dengan tasydid, tasydid dan mim. Mananya apa? Mananya beda. Ya, ingat bahasa Arab satu huruf beda bisa beda mana? Mananya apa? Qasidi dan nahwa. Ini dikaitkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini sekarang masyhur di kalangan orang Syiah di sini. Tapi beliau tokoh Ahlus Sunnah. Ya, Ja'far As-Shadiq itu Ahlus Sunnah. Tapi anehnya dijadikan tokoh orang Syiah. Ja'far As-Shadiq masuk Ahlul Bait, ya, keturunan Nabi SAW. Jadi Jalal Husain. Menurut Ja'far As-Shadiq, maknanya apa? Ketika amin, mana qasidina nahwa. Jadi kita menuju kepada Allah. Ya, kita menuju kepada Allah agar Allah tidak mengecewakan diri kita. Kita jadi qasidina nahwa wa anta akramu min an tukhayyib qasidan. Ada kalam Allah ini. Nah, di sini ada catatan tapi wa hadhihi ar-rabi'ah ghoribatun jiddan. Ya. Wahadhihi rabi'ah ghoribatun jiddan. Dan pendapat kuat ini nyeleneh, asing banget kata beliau. Kata Imam Nawawi ya. Wa qad addaha aktsaru ahli lughah fi lahnil awam. Wa qala jama'atu min ashabina man qalaha fi sholati batalat salatuh. Tegas. Bahkan kata beliau banyak para ulama lughah yang mengingkari ini di kalangan orang awam. Ya, karena menurut para ulama ahli lughah atau orang ahli linguistik ini enggak pas ini baca jangan amin di setelah Al-Fatihah. Ya kan, nggak cas dan nggak pas, dan dikoreksi ya, dan dikritisi ya, dan ini banyak dipraktikkan orang-orang awam gitu kan, dan berkata kelompok besar dari ulama-ulama Syafi'i ya mengatakan barang siapa yang mengatakan sholat begitu, jadi misalnya habis walau bolin baca amin maka batalat sholatnya batal. Nah maka pendapat keempat ini nggak dianggap ya, pendapat keempat ini nggak dianggap. Ini hanya tambahan wawasan, jadi nggak dianggap. Jadi yang diamalkan mana? 3. Ya, pertama jadi gimana? Amin. Seperti umumnya masyarakat kita. Jadi jangan disalahkan. Karena saya pernah dengar ada meme lagi nih. Meme dakwah, poster dakwah itu bagus. Ya, saya sering banget lihat di Instagram di mana. Kadang-kadang membahas suatu permasalahan sebenarnya masih bisa ada ruang di situ untuk kita berbeda. Masalahnya pernah bilang, ada suatu peserta bilang, jangan kita baca amin kepanjangan, bacanya cukup dengan amin dalam kosong. Padahal yang panjang pun itu justru paling abstrak, yang paling fasih, ya kan? Nah ini makanya perlu teman-teman nih yang pegang media dakwah ya, bagus untuk pegang media dakwah, follow akun dakwah, tapi carilah selektif. Ya jangan, kan media dakwah itu butuh ilmu, gitu. Jangan sembarangan hanya modal semangat giroh dakwah, tapi dakwahnya nggak dibarengi dengan ilmu. Ya, jadi itu dikritisi. Jadi boleh pertama dengan amin panjang, amin. Yang kedua dengan dengan kosong, amin, ya kan. Lalu yang ketiga dengan imalah, tapi ini nggak masyhur ya, dan sebaiknya dilihat kondisi, amin, gitu ya. Kira-kira tiga. Nah sekarang gini, itu yang boleh, yang lainnya nggak boleh, termasuk dari keempat ya. Tadi apa? Amin dengan tasydid mim. Nah, setelah itu berarti kan salah atau tidak dianggap. Contohnya apa? Ada misalnya orang baca amin, alifnya dia tidak pakai mat. Amin. Ini salah. Yang salah itu ini, yang mesti dikritisi seharusnya gini. Jangan amin. Ya, kalau amin itu artinya terpercaya. Ya, pertama. Kesalahan kedua mengucapkan amin dengan amin. Alifnya panjang, mimnya pendek. Mimnya malah nggak panjang. Amin. Kalau amin artinya apa? Beriman. Berimanlah kamu. Ya kan? Maaf. Ya betul. Amin. Itu berimanlah kamu. Lalu ini kesalahan ketiga, amin. Ini parah. Amin. Jadi gitu dong. Gak ada mat sama sekali. Gak ada kos atau gak ada mat. Amin. Ya. Alif dan mim tidak bermat. Artinya apa? Amin ayakman. Artinya aman. Nah, kan ini 3 yang nggak boleh. Ya, jadi mengucapkannya sesuai dengan yang diberikan para ulama dengan amin atau amin atau amin. Yang selainnya berarti jangan diamalkan. Seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu dikritisi sebenarnya itu. Jangan kalau mau kritisi yang amin atau amin
atau amin, itu yang dikritisi. Jangan yang ada yang tiga pendapat yang kita sebutkan. Kalau itu boleh. Baik. Qala ahlul lughah haquha fil arabiyyatil waqf. Li'annaha bimanzilatil aswati fa idza wasalaha fatahan nun iltiqa'i sakinain kama futihat fi aina wa kaifa wa lam tuksar fi qalil kasrata ba'dal ya. Ini kayak masuk hukum tajwid nih. Amin itu boleh nggak kita wasol? Misalnya misalnya kita nanti misalnya kita baca setelah amin surah lain misalnya waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la. Jadi aminnya diwasal dengan basmalah atau baca pertengahan ayat nggak pakai basmalah kan, misalnya kita baca surat apa, baca yang pertengahan ayat misalnya ini deh Al-Baqarah terakhir misalnya amina la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tetapi lebih utama di waqaf, jangan diwasal. Karena dia lebih utama seperti itu. Walaupun pengen diwasal, maka mesti dihidupkan amina. Jangan aminu, jangan aminu. Ya, karena kedudukannya seperti seperti aina dan kaifa. Ya, masuk SMS istifham. Seperti itu. فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ آمين وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. Nanti di bab terakhir ada namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ini bab terakhir. Kalau khataman kita babnya bab ini. Ini memuat kayak indeks lah. Ya, kayak buku-buku ilmiah kayak indeks. Jadi misalnya kata-kata rancu, nanti sini ada di Tahdhibul Asma' wal Lughat. Nah, ini kita terakhir di bab ini. Kata beliau di sini pembahasan amin dan rinciannya juga akan diterangkan di bab itu, bab terakhir di kitab Tibyan. Qala ulama yustahabbu at-ta'minu fi sholati lil imam wal ma'mum wal munfarid wa ijharu al imam wal munfarid bi lafzi amin fi sholati al jahriyah. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi memang disunahkan untuk takmin dengan jahar, ya, baik itu imam ataupun makmum, ya. Cara khusus bagi imam ketika sholat jahriyah. Waqtalafu fi jahril makmum, dan berbeda pendapat di dalam jahri makmum. Apakah makmum mesti jahar juga? Fasahihu annahu yajhar. Ya, pendapat yang lebih kuat ya adalah dijaharkan. Wa tsani la yajhar wa tsalitsu yajharu in kana jam'an katsiran wa illa fala. Yang bab 3 dijaharkan jika jamaahnya banyak. Kalau nggak banyak nggak usah. Tapi yang kita pilih pendapat pertama ya, bahwasanya jahar. Wa yakunu ta'minul makmumi ma'a ta'minil imam. Jadi penting nih, jadikan takminnya itu, aminnya kita itu berbarengan dengan imam, ya. Jadi jangan sampai kita mendahului atau setelah. Kadang lucu ya, saya kadang lagi ngimamin, baru baca walabo, baru baca do doang udah ada amin. Ya kan ngaco kayak gini kan. Atau baru baca li belum an, udah ada baca amin. Jangan ya, seharusnya tunggu imam tuh baca amin kita bareng. Waladdallin amin bareng imam dan makmum. Kenapa? Wala qablahu wala ba'dah li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minan malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena ketika imam amin, malaikat ikut amin. Dan barang siapa yang bareng dengan amin imam dan malaikat, maka ada dosa-dosa. Jadi seperti itu ya. Soalnya kalau antum dosa yang nggak mau diampuni, ya udah silakan. Mau setelah atau sebelum aminnya imam. Begitu. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Maknahu idza arada at-ta'min. Ya, ini udah lewat. Jadi kalau imam amin, makmum amin. قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين أما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. Dan tidak ada ya suatu perbuatan di dalam sholat yang berbarengan antara imam dan makmum kecuali dengan amin. Adapun selainnya maka makmum itu mesti setelah imam. Misalnya takbiratul ihram jangan berbarengan. Ya, karena kan apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya diikuti itu setelah perbuatan imam. Takbiratul ihram misalnya imam. Misalnya Kemal jadi imam. Lalu misalnya Yusman jadi makmumnya.
Ketika Kemal sedang takbir, Allahu Akbar, maka Ismail baru takbir. Jangan Kemal takbir, Ismail ikut takbir. Ya nggak boleh, ya kan? Untuk semua perbuatan kecuali amin. Ya, karena untuk perbuatan saya amin, ada ancaman nih justru. Kalau kita mendahului imam, ya kan? Tidak diperbolehkan mendahului imam atau menamai gerakan imam. Adapun untuk amin, maka dia memang harus disunahkan ya untuk berbarengan. Baik. Aslun. Nah, jam lagi masih kuat insya Allah ya. Insya Allah kan pada sarapan, jadi bisa lanjut. Karena saya juga mengejar insya Allah. Pasal ini agak panjang, masalah sujud tilawah. Sujud tilawah dan nanti bab terakhir pas pekan ketiga Ramadan, insya Allah bahas masalah tentang hukum khataman Quran. Nah, itu penting juga, panjang. Jadi saya agak mengejar ya. Aslun. Fi sujud tilawah. Ini agak rinci pembahasan sujud tilawah di sini. Qala wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi faqad ajma'a al-ulama'u 'ala al-amri bi sujudi tilawati wa ikhtalafu fi annahu amru istihbabin am ijab. Ya, di sini sujud tilawah termasuk sujud yang ditekankan. Ya, sujud ditekankan tapi berbeda pendapat ulama itu hukumnya sunat wajib gitu kan. Faqala al-jamaahir laisa biwajib bal wa mustahab. Pendapat jumhur ulama ya, masih termasuk Syafi'iyah ya, adalah tidak wajib ya, tapi dia masuk mustahab, masuk perkara yang sunnah muakkadah. Wa hadha qawlu Umar bin al-Khattab wa bin Abbas wa Salman al-Farisi wa Imran bin al-Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu anhu. Itu ulama-ulama yang berpendapat laisa biwajib ya. Tapi lagi-lagi Abu Hanifah, kadang-kadang memang pendapat Hanafi itu kadang-kadang nyeleneh, bahkan terkadang pendapatnya nggak diangkat gitu. Karena Abu Hanifah termasuk ashabur ra'i ya, ashabur ra'i kadang-kadang pendapatnya bertentangan dengan nas, dengan dalil-dalil yang ada. Tapi kita tetap menghormati beliau masih diakui sebagai mazhab 4, dan nyelenehnya beliau nggak seperti nyelenehnya mazhab Zuhri, Imam Daud al-Zahiri. Wah, kalau al-Zahiri itu banyak pendapat yang nyeleneh ya, banyak sekali, tapi nggak di sini lah forumnya. Banyak sekali nyeleneh, makanya mazhabnya pengikutnya nggak ada, pengikutnya sangat sedikit. Sekarang masih ada, konon masih ada katanya sebagian di daerah Maghrib, masih ada, tapi sedikit. Ya, mazhab Zahiri itu banyak sekali yang nyeleneh, makanya dia nggak dimasukkan ke mazhab yang muktabar. Ya, yang muktabar itu yang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa wajibun. Kalau Abu Hanifah mengatakan ini wajib. Apa dalilnya? Wahtajja biqaulihi ta'ala, dia berhujjah dengan dalil apa? Di surat Al-Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Coba siapa yang tahu? Azhar, coba artikan ayat ini Azhar. Ini sastra Arab mesti tahu. Mana Azhar? Azhar Fadilah mana? Azhar Fadilah. Ini saya makanya agak ragu nih. Kalau pada off kamera ini saya agak ragu sebenarnya. Tapi nggak apa saya kasih. Tapi tolong jangan meragukan, jangan bikin saya seuzon gitu. Kalau saya tanya tuh dijawab. Saya takutnya lagi off kamera lagi pada ngapain gitu kan. Saya ngomong lagi pada tiduran. Saya takutnya seuzon seperti itu. Jadi tolong kalau off kamera tetap memberikan yang terbaik, memberikan respon yang baik juga. Mana Azhar? Azhar mana? Ya kan, saya seuzon nih, seuzon nih. Kalau nggak ada dia, jangan ada kemana kan? Saya nggak mau yang lain begitu, jangan sampai yang off kamera nih seperti itu, nggak mau. Allah Maha mengetahui perbuatan antum semua. Mana Azhar? Nah, ini sangat ini membuat prasangka. Coba deh tarik. Tarik artikan ayatnya. Sama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Baik Ustaz. Fama lahum la yu'minun, dan mengapa mereka masih tidak beriman?
Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan ketika dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak sujud. Oke. Nah, ini menjadi suatu ancaman, tahdid. Maksudnya jadi ancaman, ya kan? Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan dalil ini menjadikan kewajiban kita sujud tilawah. Gitu. Kalau dibacakan Quran nggak sujud, ini kayak sindiran sekaligus ancaman. Ya, berarti kalau kita dikasih begitu kan, kalau kita disindir kita kan langsung mengamalkan, kita langsung berbuat, biar kita nggak kena sindiran tersebut. Makanya Abu Hanifah di wajib sujud. Tapi itu ada bantahannya nanti di akhir. Wahtajal jumhur bimasaha an Umar bin Khattab. Tapi kenapa kalau jumhur malah nggak berpendapat nggak wajib? Ya, karena dari mereka berdalil dengan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya beliau anahu qara'a yaumal jum'ati 'ala minbari suratan nahli hatta idza ja'a as-sajdah nazala fasajada wa sajadat nas hatta idza kanat al-jum'ah al-qabilah qara'a biha hatta idza saja'a as-sajdah qala ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujud faman sajad faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alayhi wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu rawahu al-Bukhari. Oke. Jadi suatu saat Umar bin Khattab ini sedang khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu beliau ketemu ayat yang di situ ada ayat sejadah di surat An-Nahl. Ya, An-Nahl itu ada sujud tilawah, ada ayat yang berbunyi walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi wal malaika. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sudah ada sujud tilawah. Ya. Ketika ketemu itu beliau sujud, ya sujud, dan manusia dan jamaah juga sujud, para sahabat juga pada sujud. Tapi kemudian Jumat berikutnya beliau khutbah lagi, ya, terus ketemu lagi ayat sejadah, tapi beliau nggak sujud, dan beliau mengatakan ini, ya, innama namurru bis sujud, ya ayuhan nas, innama namurru bis sujud, faman sajad faqad asab, wa man lam yasjud fala ithma alayhi, wa lam yasjud Umar. Kata beliau, wahai sekalian manusia, kita lewat ayat sujud nih, ya. Yang pengen sujud silakan, itu perbuatannya benar. Tapi yang nggak sujud nggak apa-apa, nggak berdosa, ya. Dan ketika itu Umar nggak sujud. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya ada korina, bahwasanya sujud ini, ya, hukum sujud. Kalau dari ayat Al-Quran tadi di surat Al-Insyiqaq tadi terkesan wajib, ternyata ada taksis dari perbuatan sahabat, maksud bukan perbuatan sahabat yang menyatakan bahwasanya tidak wajib. Disebut saja tidak wajib karena di situ ada pilihan seperti itu. Wa hadzal fi'lu wal qawlu min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal mujma' dalilun dhahirun. Ya, ini perbuatan sahabat termasuk dalil, ya, dan perbuatan sahabat termasuk dalil juga. Nabi Umar ini mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang setelah ini. Wa amal jawabu 'anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu anhu fa dhahirun bi anna al-murada dhammuhum 'ala tarki sujud takdziban kama qala Allah Ta'ala ba'dah balil ladzina kafaru yukadzibun. Sekarang bantahan terhadap hujahnya Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Kenapa? Di situ ayat itu konteksnya balil adalah konteks terhadap ayat sebelumnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Maksud ayat itu adalah ditujukan kepada orang kafir. Dzammuhum ala tarki sujud takdziban. Celaan kepada orang kafir yang mereka nggak mau sujud dalam rangka mendustakan Allah dan Rasul. Ya, mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan kalam Allah. Jadi mereka nggak sujud itu karena apa? Takdziban. Karena mendustai, ya, atau berbuat bohong, ya kan? Nah, makanya dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Jadi itu pengaruh kepada makna ayat. Ya. Nah, adapun kita kan bukan orang kafir, kita orang Muslim, ya kan? Dan ada perbuatan sahabat yang menunjukkan tidak wajib, maka tidak mengapa. Gitu, ini bantahannya. Dan wasabata fi sahihain, nah, dari hadis sekarang, jadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud. Bahwasanya Zaid bin Thabit pernah baca surat An-Najm. Coba saya tanya Azhar lagi. Azhar belum hafal. Bilal mana Bilal?
Hadir Ustaz. Baca ayat terakhir surat As-Sajdah. Nah, kamu itu udah hafal nih, dulu. Ayat apa Ustaz? Hah? Gak tahu. An-Najm ya Ustaz? Iya, nah cuma udah hafal itu. Ustaz. Kemarin selesai. Ya. Jangan buka mushaf, nggak buka mushaf enggak. Latih hafalan. Coba akhir An-Najm yang ada sujudnya. Jangan buka mushaf, benar, nggak boleh. Ya. Ingat-ingat Ustaz. Yang ada sujud-sujudnya ya Ustaz ya? Ini apa? Itu. Yang ada sujudnya. Pendek ayatnya, pendek. Fasjudu lillahi wa'budu, bukan Ustaz? Ahsan. Ya, barakallahu. Ya. Jadi ayat itu maksudnya. Jadi saya Habib ketika baca An-Najm, ya, baca ayat terakhirnya, fasjudu lillahi wa'budu. Sementara Rasulullah nggak sujud dan saya juga tidak sujud. Artinya menunjukkan apa? Ini sunnah. Artinya boleh sesekali tinggalkan. Tapi ingat, sunnah lagi-lagi. Kadang-kadang Rasulullah meninggalkan itu agar umatnya tidak keberatan, diwajibkan, begitu kan? Seperti misalnya Rasulullah 3 malam pertama Ramadan salat malam, ya kan? Lalu jamaah datang, lalu malam berikutnya nggak ada lagi. Akhirnya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah menghidupkan kali salat malam itu jadi salat tarawih, gitu kan? Nabi salat malam itu sunnah, ya. Kami meninggalkan dalam rangka agar umat tidak keberatan kalau turun perintah wajib. Itu hikmahnya. Ya, jadi memang tidak wajib. Wa thabata fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najm padalla ala annahu laysa biwajib. Tapi pada kondisi lain dia sujud. Ya. Pada kondisi lain ketika beliau baca An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Dia sujud. Nah, jadi memang ada pilihan di sini. Pas dulu. Apa lagi ya? Syurut. Tiga pasal lagi soalnya, saya akan agak cepat ya. Faslun fi bayani adadi sajadati wa mahalliha. Pasal tentang jumlah bilangan ayat sajadah dan tempat-tempatnya. Amma adaduha, adapun jumlahnya fal mukhtaru alladzi qalahu Syafi'i wal jamahir annaha 14. Jadi menurut Syafi'i dan jumhur ulama ada 4 sajadah. Ya, di mana saja? Pertama di Al-A'raf. Bunyi ayatnya, innal ladzina la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yang kedua Ar-Ra'd. Bunyinya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Yang ketiga di An-Nahl. Tadi udah saya baca ayatnya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu surat Subhan ini Al-Isra maksudnya. Al-Isra atau Bani Israel. Di mana bunyi ayat sajadahnya di yakhiruna lil adqani sujada. Ya, pokoknya ujung-ujungnya yakhiruna lil adqani sujada. Ya yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Pokoknya bagian-bagian akhir dari Al-Isra, ya. Dan cluenya sih mudah ya. Sekarang kita di mushaf kita rata-rata udah ada tanda sajadah ya. Dan cluenya mudahnya biasanya ada kata-kata sajadahnya. Dengan tasrifannya. Ya, ada kata dengan sajadah, ada sujada jadi masdar, ada jadi fi'il mudhari, segala macam. Maryam di nah itu saya lupa. Ayat Maryam itu bisa ditilawah tuh. Ayat. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa min hamalna. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wa jtabaina idza yutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Faqala min ba'dihim qulna ghawsara. Nah, di ayat 28 kalau salah. Ya, Maryam di pertengahan ya. Lalu di Al-Hajj sajidatan. Di Al-Hajj ada 2
dua ayat sejadah. Ya. Yang pertama, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis alam taro annallaha yasjudu man fis samawati wal ardi wasyamsi wal qamar. Ada kata yasjudunya. Pertama di bagian awal Al-Hajj. Yang akhirnya innallaha yaf'alu ma yasha. Yang kedua di bagian akhir. Satu ayat terakhir sebelum terakhir Al-Hajj, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Yang berikutnya Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Lalu An-Naml ya, An-Naml itu Allahu la ilaha illa wa rabbul arsyil azim. Nah, tapi dia ini unik nih, untuk yang An-Naml ini dia lebih ke makna. Jadi dia nggak ada lafaz sujud gitu. Jadi nggak ada kata sajadah, yasjudu, sujadan. Lalu alif lam mim tanzil. Ya. Alif lam mim tanzil. Hamim as-sajadah. Alif lam mim tanzil maksudnya soal as-sajadah ya. Alif lam mim tanzil itu maksudnya as-sajadah. Hamim as-sajadah. Hamim as-sajadahnya maksudnya bukan soal as-sajadah ya. Maksudnya hamim as-sajadah ini soal Fussilat. Jadi untuk membedakan dengan hamim yang lain. Ya, Fussilat itu di juz 24. Juz 24 sebelum Asyura. Ya, jadi alif lam mim tanzil itu maksudnya adalah as-sajadah yang bunyi ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang kedua hamim as-sajadah, maksudnya hamim soal Fussilat. Yang di situ memang ada as-sajadah. Lalu An-Najm tadi udah dibacakan Bilal ya, tasbihullah wa wudu. Wa itu kalau di Fussilat itu yang bunyinya apa namanya? Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi. Nah, la tasjudu wasjudu lillahi. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terus bunyinya di Fussilat. Nanti antum cari sendiri ya, dibedah sendiri. Lalu di idza sama'un syaqqat juz 30, lalu iqra bismi rabbik di surah Al-Alaq. Kalau yang Alaq bunyi terakhirnya gimana? Ayat terakhirnya wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib. Wa amma sajadatus shad. Kan itu ada 13. Satu lagi apa dong? Satu lagi shad. Nah, tapi untuk surat shad ya, surat shad itu di situ ayatnya juga sama kayak di surat An-Naml. Tidak ada tasrifan kalimat sajadah. Jadi nggak ada tasrifan kalimat sajadah. Lebih ke makna. Ya. Di situ kalau nggak salah di suatu kisahnya Nabi Daud. Kisah Nabi Daud. Ya, di situ beliau bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kata sajadah. Wa kharra raki'aw wa ana. Pasrah tunduk. Tapi bukan kata sajadah. Hampir sama maknanya. Allah pakai kata sajadah. Nah, untuk di surah Shad ya, itu mustahabbah, maksudnya sunnah, tapi walaisat min azaimi sujud, tapi bukan suatu hal yang ditekankan. Kenapa? Ai mutaakkad. Ya, jadi azaim itu mutaakkid ya maksudnya. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat di Shad itu bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Ya, silakan aku cek di Shad di halaman kedua. Di halaman kedua bagian tengah. Ya. Lafaznya itu wa kharra raki'aw wa anab. Ya, di situ kalau di riwayat Hafs ya, dan yang dipilih juga memang ada sujud tilawah di situ. Tapi ada sebagian ulama berpendapat itu sujudnya bukan sujud tilawah, sujud syukur. Ya. Tabata fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala shad laisa min azaimi sujud faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Hadza madhhabu Syafi'i wa man qala mithlah. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya shad itu bukan kelaziman atau perintah yang tegas untuk sujud ya, bukan seperti ayat-ayat yang lain gitu. Karena dia mengatakan ini adalah termasuk sujud syukur. Dan ingat, kalau niatnya ingin sujud syukur maka nggak boleh di sholat, batal sholatnya ya. Yang boleh hanya sujud tilawah dan sujud-sujud yang dilakukan di dalam sholat. Ada sujud syukur nggak boleh ya, bisa batal sholat. Makanya itu maksudnya apa? Jadi kalau antum di sholat
niatnya atau mengikuti pendapat yang bilang sujud syukur, maka ini termasuk kebatalan sholat, bisa batal sholat. Tapi kalau mengikut pendapat yang mustahab dan sujud tilawah, maka diperbolehkan. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya arba asyrah sajdatan aydan, walakin asqata tsaniyah min al-hajj wa athbata sajdah sad wa ja'alaha min al-azaim. Lagi-lagi Abu Hanifah kadang suka berbeda ya. Jadi kadang-kadang beliau, kalau Abu Hanifah mencopot atau asqat itu menghilangkan sujud tilawah yang ada di Al-Hajj yang kedua, yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum, dan menjadikan short yaitu sebagai sujud tilawah. Ala kulli hal, kalau antum bingung, pilih saja pendapat Syafi'iyah gitu ya, tadi yang sudah disampaikan di awal. Dan untuk riwayat Ahmad, Imam Ahmad ada dua riwayat. Pertama seperti Imam Syafi'i, sama 14 tempat. Yang kedua, 15 sajdah, ada 15. Zada sad wa huwa qawlu Abil Abbas ibn Surayjin wa Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Kalau pendapat kedua Imam Ahmad itu 15 dalam menjadikan surat sad sebagai azaimi sujud, sebagai tempat sujud yang ditekankan. Dan wa'an Malik riwayatan ihdahuma kasyafi'i wa ashharuma 11 asqata tsaniyah fil hajj wan najm wa idza as-sama'u insyaqqat wa iqra wa huwa qaul qadir. Kalau Malik, Imam Malik mengurang-urang itu tadi. Di al-insyiqaq enggak sujud ya kan. Kalau di al-hajj enggak sujud, di al-alaq enggak sujud. Dan ini masuk qaul qadim Imam Syafi'i. Dan kaidahnya kalau qaul qadim dan qaul jadid, dahulukan qaul jadid. Nah, yang dipakai Imam Nawawi ini qaul jadid Imam Syafi'i 16 tempat. Ya. Wasahihu ma qaddamna wal haditsu sahih tadullu alaihi. Nah, ini kesimpulannya. Kalau tadi antum bingung dengan penjelasan ikhtilaf-ikhtilafnya, cukup ambil yang ini. Wasahihu ma qaddamna. Yang benar itu yang sudah kami sampaikan tadi 14 tempat ya. Karena hadis-hadisnya jelas. Hadis-hadisnya sahih menunjukkan terkait hal tersebut. Wa ma mahalluha fasajdatul a'raf fi akhiriha. Ya, warra'du aqiba qouli ta'ala bil wudu'i wal asal. Ya. Ini tadi ayat itu sudah saya baca sebenarnya. Wa nahlu wa yaf'aluna ma yu'marun wa fi subhan wa yaziduhum khusyu'an. Oh ya betul. Di Al-Isra wa yaziduhum khusyu'an. Wa khairul aqwali sujada wa yaziduhum khusyu'an. Akhirnya itu. Di Maryam kharru sujada wa bukiya. Kan? Lalu di Al-Hajj innallaha yaf'alu ma yasha' wa yaf'alu khairan la'allakum tuflihun. Di Al-Furqan wa zadahum nufura ya namal rabbul arsyil azim. Di sajdah wa hum la yastakbirun, di Hamim Fussilat wa hum la yasamun. An-Najm di akhirnya fasjudu lillahi wa'budu. Wa idza sama'un syaqqat la yasjudu wa aqra fi akhirnya. Ya, itu akhir deh. Kayak enggak sempat sampai fase berikutnya. Wala khilafa yu'tadu bihi fi syai'in min mawadhi'ah illa fil lati fi hamim fa innal ulama ikhtalafu fiha fa dhahaba Syafi'i radhiyallahu anhu ashabu ila ma dzakarna annaha aqiba ya la yasma'un hadha madhhab Sa'id bin Musayyib Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il wa Abi Syaqiq bin Salamah wa Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawi. Ini maksudnya jelas. Ini khilaf lah, enggak usah terlalu وذهب آخر إلى أنها عقب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن المصرف وزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن السعد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب. Ini juga sama dari jalan aja. Wa ma qaulu Abil Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari bin ashabina fi kitabih al-kifayah fi ikhtilaf al-fuqaha indana anna sajda an-naml inda qawlihi ta'ala wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma tu'linun qala wa hadha madhhab akthar al-fuqaha wa qala Malikun hiya inda qawlihi ta'ala rabbul 'arsyil 'azim. Jadi di an-naml itu ada yang mengatakan sujudnya di lafaz ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ada yang mengatakan di Allah la ilaha illa rabbul arsyil azim. Tapi yang tepat adalah yang di Allahu la ilaha illa rabbul arsyil azim. Mudahnya sekarang gini. Sekarang itu udah mudah mushaf. Kalau sujud tilawah cari ada tanda sujudnya. Tanda kayak apa ya?
kayak capal gitu. Jadi kalau yang ada tanda itu sujud di situ. Mudahnya begitu sekarang. Kan dulu kan belum ada, makanya di sini diterangkan dengan rinci. Kalau sekarang mudahnya gitu aja. Jadi antum sujud bisa di surat Al-Insyiqaq, ya kan? Juga kan di mana? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Di situ di mushaf biasanya ada, baik itu mushaf Madinah ataupun mushaf lokal pasti ada itu ya, karena memudahkan kita di mana sujudnya. Ada tempat yang ada semacam tanda simbol sujud di situ. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى رب العرش العظيم. Jadi ini ikhtilaf dalam surah An-Naml itu di mana? Yang tepatnya di Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Cukup mungkin sampai sini ya. Karena ini memang panjang nanti di awal, tapi dibagi aja. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Atau terkait oke. Harus dengar oleh telinga sendiri. Jadi gini, kan terdengar diri sendiri itu nggak berarti harus terdengar orang lain. Ya, gimana contohnya ya? Enak sih kalau kita nih, karena kita online jadi terbatasi dengan ruangnya. Kalau di kita ketemu langsung akan mudah. Jadi sir itu gini, cukup coba perhatikan ya. Itu udah cukup. Mau sampai Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah jahar kalau begitu. Ya, kalau udah sampai orang dengar itu udah jahar. Ya, sir itu cukup dengan diri sendiri, dengar gerakan mulut dan terdengar diri sendiri itu cukup. Kalau orang udah dengar itu masuk jahar. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Itu udah jahar. Udah hitungan jahar itu. Ya. Nah, mungkin orang di samping anti tadi saya Regina ya. Itu orangnya udah jahar bacanya. Jelas mengganggu, ya kan? Jadi sir itu nggak sampai segitu. Sir itu cuman coba ya, maaf saya samping biar kelihatan. Kita sholat misalnya kan, kita sholat. Kalau ya ini, kalau yang ikhwan yang punya janggut, nah itu akan terus gerakan janggutnya. Bagaimana Rasulullah lakukan? Misalnya gini. Udah jelas kan gerakannya, baik gerakan janggut ataupun gerakan bibir, segitu cukup. Ya, nggak usah. Alhamdulillah, Rahman dan dia karena aku dia kena sedih nasional. Itu udah jahar gitu, namanya. Itu udah jahar. Jadi mungkin orang yang di samping anti itu udah jahar. Jadi istilah itu cukup terdengar di sini dan gerakan lebih beda udah. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya. Gitu ya Regina ya. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan panjang nih. Saya mesti memahami dengan baik dulu. Jahar pada waktu runtukan apakah ada fungsi berjamaah akhwat? Akhwat harus selalu jangan bagian tidak tutup. Coba dulu bisa ini enggak diringkas, maksudnya kalau bisa coba langsung deh. Saya ya Ustaz. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi keadaannya itu Ana pernah sholat di tempat yang gak tertutup gitu, istilahnya antara ikhwan dan akhwat itu batasnya gak jelas gitu, dan di saat itu emang gak ada jamaah gitu, jadinya akhwatnya itu berjamaah, dan kala itu sholat maghrib harusnya dijahirkan kan, tapi karena gak tertutup, maksudnya bingung karena dia itu sebenarnya gak tertutup kan, jadinya begitu sholat berjamaah dimulai ada ikhwan yang datang dan juga mereka mau berjamaah gitu Ustaz. Oh ya. Apakah jahar atau sir? Nah jaharnya nggak usah gini. Tadi saya bilang kalau sir itu cukup terdengar suara. Kalau suara anti sudah terdengar sampai orang lain itu udah jahar. Jadi misalnya gini, saya baca misalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu udah jahar. Walaupun kata jaharan lebih
sedikit. Nah, jadi mungkin untuk akhwat, jahar tetap, misalnya di sholat jahriyah, tetap jahar. Misalnya pagi jadi imam. Jangan sir. Kalau jadi, misalnya kita jamaah, di masjid misalnya, akhwat, di masjid misalnya, ada imamnya, imam akhwat misalnya. Ya tetap mesti jahar. Tapi jaharnya memang jangan sampai terlalu keras. Jadi jangan sampai terlalu terdengar sampai ke depan, misalnya, terdengar ikhwan. Jadi cukup misalnya, sesama akhwat terdengar lah. Gitu kan. Karena kalau udah terdengar oleh orang lain, itu udah masuk kaidah jahar. Ya kan? Kalau usir itu cukup diri sendiri, begitu kan? Nah itu maksudnya, ya. Jadi tetap dijaharkan, tapi memang di volumenya ya lebih disesuaikan dengan jamaah di situ. Dan itu nggak mungkin lah, masa ikhwan mau ikut sholat jamaah itu orang nggak paham kalau begitu, nggak boleh kan? Imam perempuan mengimami laki-laki, secara fikih nggak boleh. Ya itu nggak paham orang seperti itu. Kalau ada seperti itu ya, saya nggak tahu sah atau tidak, tapi itu nggak diperkenankan. Yang perempuan menjadi imam laki-laki itu nggak boleh. Misalnya kalau imamnya laki-laki terus perempuan jadi makmum ya boleh aja. Berarti laki-laki di laki-laki dekat dengan imam itu, seperti itu boleh. Ya, jadi suaranya ya. Mau jadi, mengkonfirmasi. Gimana? Maksud Ana itu akhwat itu sudah berjamaah dan ikhwannya itu mau berjamaah dengan ikhwan yang lain, bukan berjamaah kepada akhwatnya. Gitu. Oh ya nggak apa-apa justru ya. Saya kira tadi ikhwannya pengen ikut, nggak boleh kalau jelas. Ya nggak apa-apa. Jadi berarti untuk tetap dijaharkan. Cuma memang volumenya kan suara perempuan kan lebih kecil lah ya. Saya yakin kan lebih kecil dari ikhwan. Jadi ya bisa diatur lah gitu kan. Jadi minimal suara sudah terdengar sama jamaah perempuan dan sama jamaah akhwat dan nggak mengganggu yang orang pengen jamaah lagi dari kalangan ikhwan. Tetap dijaharkan untuk soal jahriyah seperti itu ya. Karena nanti kalau misalnya maghrib antunna tidak menjaharkan, ya, nanti dikira sholat asar atau zuhur, gitu kan? Karena tadi kan dibilang di sholat jamaah, ya kan, itu harus dijahar. Gitu. Berbeda kalau sholat sendiri. Gitu ya dulu ya. Oke. Selanjutnya Rafli. Iya, betul. Ya, ini bagus juga. Apakah imam ketika ingin baca ayat sejadah memberitahu kepada makmum? Kalau masyarakat kita kayaknya mesti dikasih tahu deh. Ya, masyarakat kita Indonesia ya. Karena kan nggak semua mereka hafal Quran dan nggak semua mereka tahu mana tempat-tempat sujud. Kalau pasang bisa, saya rasa udah pada tahu ya kan, kita sholat gitu kan bareng. Kalau antum udah pada tahu, insya Allah kalau ini udah pada tahu. Tapi kan nggak semuanya orang tahu, apalagi di masjid misalnya. Maka saya sendiri juga mempraktikkan itu. Misalnya saya jadi imam di masjid, kalau jamaahnya banyak yang umum, maka kan itu tahu, insya Allah nanti di rakaat pertama imam akan membaca ayat sejadah, gitu kan? Nanti ada sejadah gitu. Maka jadi makmum tahu. Karena kalau nggak dikasih kadang-kadang kagok gitu kan. Makmum kita mau sujud tiba-tiba nanti subhanallah, dibilang subhanallah padahal kita mau sujud tilawah gitu kan. Nah itu kadang nggak paham. Jadi untuk masyarakat kita mesti dikasih tahu. Kecuali kalau pada paham, ya udah nggak usah. Kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena rata-rata situ orang paham, orang Arab kan tahu masjid mana mereka perlu tahu. Itu kalau itu lebih ke adab. Itu adab tuh. Jadi adab kita menyampaikan ilmu. Terakhir ya, boleh ya. Ahsana tidak dua imam. Ya, ahsana tidak dua imam. Ya. Untuk menghindari perselisihan. Jadi misalnya di masjid, ini baik ikhwan ataupun baik akhwat, kita dapatin imam di masjid ya. Ada satu imam dijadikan imam, misalnya imamnya bukan imam yang rawatib ya, bukan imam yang ditugaskan di masjid itu. Imam lepasan lah, artinya misalnya imam yang dia orang-orang masbuk, terus dia pengen jamaah sendiri, ini maksudnya, ya kan? Kalau ada imam itu, kita pakai imam itu, ya jangan bikin jamaah sendiri, ya kecuali ada sebab tertentu, misal kita tahu nih orang tersebut, kita kenal orang tersebut si fulan atau si fulana, dia baca al-fatihahnya nggak benar, ya kan? Kita udah bahas kan, kalau baca al-fatihahnya nggak benar, lahan jali, misalnya bacanya alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, misalnya gitu. Jali banyak, ya boleh kita, itu uzur ya, itu diperkenankan untuk menjaga keabsahan sholat. Tapi kalau kita nggak tahu orang itu, ya kan, maka yaudah kita harus ngomong di situ. Kalau seandainya bacaan al-fatihah dia nggak benar juga, misalnya kita bisa mufarokoh,
bebas kita bisa berperokok, kita bisa dari jamaah dia kita bikin dalam boleh, karena itu terkait masalah keabsahan sholat. Atau kita pakai baca al-fatihah kita, kan masuk salah satu salah satu pendapat Imam Syafi'i, mau baca al-fatihah juga kita cukupkan dengan al-fatihah yang kita baca seperti itu. Jadi untuk umumnya kaidah umum kita tetap dahulukan satu imam gitu ya, jangan berpecah-pecah seperti itu untuk sholat wajib ya, atau sholat wajib. Seperti itu. Oke, cukup ya. Baik. Atau ada yang mau bertanya tentang bukan masalah ini, terkait masalah Ramadan misalnya atau Quran? Saya mampu, saya perkenankan. Selesai dulu. Tidak ada ya? Oke, soalnya pada paham semua dulu. Ini yang hadir, saya hafal dulu. Ini banyak banget yang hadir ya kayaknya, dari 30 orang kan seharusnya. 30. Ya udah. Soal saya hafal. Akhwat kayaknya Velia atau siapa nih? Sedikit ya. Ada yang nggak hadir, Ustaz. Aziza bukan? Husna sama Selfie. Husna sama? Selfie. Ya baik, jadi mungkin kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.